Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang menumbuhkan empati. Anggota dari kelompok 5 itu sendiri terdiri dari ada Reda Laili, ada Rahma Maulid Nasari, ada Rahmawati, ada Rahmatul Khalik, ada Ramadindati Satya Safitri, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Raihana. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan empati pada diri kita, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari empati itu sendiri. Di sini ada dua arti dari empati, yaitu secara bahasa Yunani dan secara umum. Dari bahasa Yunani, empati berarti ketertarikan fisik, sehingga dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Sedangkan arti dari secara umumnya, empati yaitu kemampuan seseorang untuk memahami orang lain dengan memposisikan diri sebagai orang lain tersebut. Dengan kata lain, empati berarti kemampuan manusia untuk bisa merespon keinginan orang lain yang tidak terucap secara lisan. Empati menurut para ahli. Pertama, menurut Buller, empati adalah suatu proses ketika seseorang merasakan perasaan orang lain dan menangkap arti perasaan itu, kemudian mengomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa hingga menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mengerti perasaan orang lain itu. Kedua, menurut Kohut, empati sebagai suatu proses di mana seseorang berpikir mengenai kondisi orang lain yang seakan-akan dia berada pada posisi orang itu. Kohut juga melakukan penguatan atas definisinya tersebut dengan mengatakan bahwa empati adalah kemampuan berpikir objektif tentang kehidupan terdalam dari orang lain. Terakhir, menurut Taylor, empati merupakan faktor esensial untuk membangun hubungan yang saling mempercayai. Ia memandang empati sebagai usaha menyelam ke dalam perasaan orang lain untuk merasakan dan menangkap makna perasaan itu. Aspek empati ada dua. Yang pertama ada empati kognitif dan yang kedua ada empati afektif. Nah, empati kognitif ini merupakan sikap empati yang muncul atas dasar pemikiran seseorang. Seseorang individu biasanya mempelajari sebuah pola yang terjadi ketika orang lain merasa sedih, senang, ataupun marah. Melalui reaksi yang ditunjukkan melalui ekspresi dan body language atau bahasa tubuh. Proses ini terjadi bukan karena seseorang individu bisa merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang lain di sekitarnya, namun murni karena pengetahuannya atas reaksi orang lain. Selain pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman, empati kognitif dapat terjadi karena adanya persepsi yang diberikannya terhadap situasi tersebut. Kemudian empati afektif. Empati afektif merupakan sikap empati yang muncul atas dasar emosi atau perasaan seseorang. Empati afektif dapat terjadi secara langsung maupun didapatkan sebagai hasil dari empati kognitif. Sebagai hasil dari empati kognitif, empati afektif muncul sebagai respon yang lebih mendalam. Sementara itu, empati afektif juga dapat muncul secara langsung melalui penularan emosi. Cara ataupun tips untuk menumbuhkan empati. Yang pertama dengan peduli, yaitu sebuah perhatian dari kita kepada orang lain, yang mana ini bisa disebut dengan komunikasi ataupun komunikan. Sejauh mana komunikasi dapat terbentuk sehingga orang lain dapat merasa nyaman karena diperhatikan. Yang kedua dengan berguru, dengan belajar kepada mereka yang telah nyata dianggap memiliki kemampuan empati yang tinggi.
misalnya seorang rohaniawan ataupun psikolog. Yang ketiga, dengan berlatih. Mau sepandai dan sepintar apapun, kalau tidak pernah berlatih, maka akan kalah dengan mereka yang masih pemula, akan tetapi rutin untuk rajin berlatih mengasah kemampuan empatinya. Yang keempat, dengan mendengarkan. Mencoba untuk banyak mendengarkan ucapan orang lain, agar orang lain tersebut merasa kita hargai. Yang kelima, dengan memberikan rasa tulus, yaitu berupa memberikan respon yang tulus dengan memuji agar orang lain itu dapat terhibur. Yang keenam, belajar lebih peka. Mencoba untuk lebih peka dengan kondisi orang-orang di sekitar kita, supaya kita lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan saat itu. Yang ketujuh, dengan rasa rendah hati. Rasa empati muncul karena adanya rasa saling menghargai. Jadi ketika kita bersikap rendah hati, itu merupakan poin penting, seolah-olah tidak ada jarak di antaranya. Yang kesembilan, yaitu menghargai perbedaan. Menumbuhkan rasa empati, tentu saja kita harus mempraktekkan sisi pertama, yaitu menerima perbedaan. Jadi, kita harus menerima perbedaan setiap orang. Kemudian, tanamkan di pikiran kita bahwa perbedaan hadir sebagai anugerah dan tantangan yang membuat manusia belajar dan terus memperbaiki dirinya. Jadi, kita menggunakan perbedaan itu sebagai pembelajaran supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu bercermin diri. Maksudnya adalah untuk menumbuhkan rasa empati, yaitu dengan cara kita bercermin diri, dengan membayangkan yang dialami orang tersebut juga kita alami nantinya. Nah, berikut itulah cara untuk menumbuhkan rasa empati. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.